BDMAX broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. BDMAX broker, you're trading dreams we feel. No need to search, cause we're the ones to choose. Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di channel kita hari ini. Kita akan bahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya nih. Jadi kita tahu ya, pasar lagi agak riuh karena isu-isu di Timur Tengah. Dan ada kabar juga bahwa beberapa bank sentral di beberapa negara besar, terutama Jepang, itu akan lebih agresif untuk membuat kebijakan moneter di tahun ini. Dan itu juga mungkin berhubungan atau ada kemungkinan untuk beberapa bank sentral seperti Jepang akan mulai menaikkan atau merubah tingkat suku bunganya. Oke, kita cek bareng-bareng untuk datanya. Analisis pasar terkini. Jadi pertama-tama kita lihat juga nih gimana sih kondisi pasar sekarang. Ada nggak yang bisa dipetik dari isu-isu politik di Timur Tengah? Nanti juga kita bakal lihat grafiknya kayak gimana supaya lebih jelas lagi apa yang lagi terjadi di market saat ini. Sekarang kita jalan-jalan dulu ke beberapa bank sentral di seluruh dunia, terutama yang ada di Jepang. Apa sih kebijakan baru mereka dan hal-hal apa aja ini yang bisa berpengaruh? Bagaimana juga pengaruhnya terhadap mata uang dan pasar forex? Tapi nggak usah khawatir, kita akan bahas pakai bahasa yang simpel. Oke, kita lihat pasarnya memang lagi galau atau lagi banyak hal-hal yang memang di luar prediksi, atau bisa dikatakan pergerakan harganya pun bisa dikatakan dalam kondisi yang impulsif. Tapi kita juga harus bisa tetap cerdas dalam memahami kondisi tersebut untuk membuat metode trading yang akan kita lakukan nanti di depannya. Ada beberapa tips dan trik yang bisa kita gunakan untuk menghadapi ketidakpastian perubahan kebijakan ini. Ini justru akan menjadi momentum yang lebih bagus dibanding dengan biasanya dan akan menjadi peluang yang lebih besar untuk kita seorang trader jika kita bisa mengamati pola-pola yang terbentuk pada grafik dengan lebih cermat. Kita juga bisa mempertimbangkan hasil atau perkembangan dari beberapa berita yang akan muncul di kemudian hari dan akan menjadi bahan referensi untuk kita melakukan analisis atau membuat proyeksi harga ke depannya. Jadi intinya kita harus merangkum dari beberapa data itu, termasuk yang di luar kalender ekonomi, karena itu tidak bisa kita prediksi secara tepat waktunya kapan, tetapi bisa kita perhitungkan dampaknya seperti apa, dan kita juga bisa memperhitungkan di mana kita harus masuk pasar dan di mana kita harus membatasi level kerugian. Seperti contohnya yang udah kita bahas sebelumnya adalah isu geopolitik di Timur Tengah, atau isu mungkin di Rusia Ukraina, atau mungkin ada beberapa kebijakan bank sentral yang akan dibuat di awal tahun ini. Itu bisa kita ikuti perkembangannya, karena itu yang akan menjadi bahan untuk kita melakukan proyeksi harga atau membuat prediksi. Dan dari semua itu kita cukup mengambil satu kesimpulan, apakah berita ini bisa melemahkan atau menguatkan mata uang dolar Amerika ataupun beberapa mata uang lainnya. Setelah kita mendapatkan level-level entry atau setelah kita mendapatkan kesimpulan berita-berita itu akan menguatkan atau melemahkan mata uang yang bersangkutan, kita tinggal menentukan di mana level entry terbaik atau best price untuk kita melakukan transaksi. Dan kita juga jangan lupa harus tahu sebelum melakukan transaksi itu di mana kita tepatnya atau idealnya menempatkan batas resiko atau level stop loss. Jadi walaupun peluangnya lebih besar, resiko akan cenderung lebih kecil atau bahkan mungkin sama dibanding ketika market dalam kondisi yang normal. Nah, itulah bagaimana kita memanfaatkan volatilitas harga yang terjadi atau terbentuk akibat isu-isu geopolitik atau berita-berita ekonomi atau berita-berita fundamental yang berpotensi atau sangat berpotensi akan berpengaruh terhadap pergerakan market forex. Dan itu semua bisa menjadi peluang yang luar biasa jika sekali lagi kita bisa memanfaatkan momentum-momentumnya dan kita memahami hal-hal basic yang harus kita lakukan sebagai seorang trader forex. Itu akan sangat berguna baik dalam kondisi market yang normal ataupun dalam kondisi market yang sedang dalam kondisi banyak berita seperti saat ini. Jadi gimana nih, udah cukup paham kan? Nah, ini saya harap bisa memberikan wawasan lebih untuk teman-teman khususnya yang awam dan masih dalam tahap belajar. Jadi kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau tanyakan, silahkan jangan sungkan untuk tinggalkan kolom komentar dan share dan like sebanyak-banyaknya jika menurut kalian video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya bersama saya Syam di dalam BDMAX Trading Room.